Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fosil semua. Kembali lagi di podcast Kementerian Minat dan Bakat. Di sini Asrof Rehan, staf Minat dan Bakat, bakal mandu kalian dalam sesi kali ini nih. Nah, di sini aku ditemenin sama wanita tangguh nih. Coba perkenalkan diri dulu dong. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Ivana dari UKM Taekwondo UMY. Mungkin kamu bisa kenalin dirimu lebih, mungkin prodi itu disebutin nggak apa emang? Boleh ya. Mungkin kamu bisa kenalin kamu asal mana, terus di UMY prodi apa, angkatan berapa gitu. Oke, jadi aku dari prodi farmasi di angkatan 2020. Nah, untuk asalnya sendiri aku asli dari Jogja, tepatnya dari Bantul gitu. Deket dong. Iya. Aku dari kota nih. Kota. Si paling kota. Nah, kan kamu nih taekwondo nih. Kamu udah nekunin taekwondo dari kapan sih sebenarnya? Jadi aku mulai ikut taekwondo itu dari kelas 6 SD kalau nggak salah. Jadi itu sekitar tahun 2012 atau 2013 mungkin ya. Jadi memang udah sekitar ya 8-9 tahun lah. Okay. Nah gitu, jadi ya emang udah dari kecil sih. Oke, berarti udah banyak pengalaman lah ya. Mungkin setahu aku nih, yang orang awam kan, taekwondo tuh yang aku tahu cuman seni bela diri gitu. Mungkin kamu bisa jelasin taekwondo tuh lebih dari sekedar seni bela diri gitu mungkin. Oke, jadi taekwondo itu emang di kalangan orang luas itu emang dikenal dengan bela diri yang asalnya dari Korea ya. Karena emang taekwondo itu dari bahasa Korea gitu. Nah, sebenarnya kalau di taekwondo itu nggak cuma belajar bela diri aja nih. Jadi tuh pelatih aku pernah bilang, jadi kalau di taekwondo itu memang kita nggak hanya belajar menendang, menangkis ataupun memukul aja, tapi kita juga belajar menghormati. Menghormati itu bisa menghormati diri sendiri, menghormati orang lain, bahkan lawan kita sekalipun kita hormati. Kalau kamu perhatiin ya sebelum tanding itu kan kita pasti hormat dulu ya sama lawan. Ya. Okay. Nah itu emang filosofinya emang kental banget di situ tentang menghormati orang lain termasuk pelatih, sesama taekwondoin. Nah itu. Wih, ternyata cukup dalam ya makna dari taekwondo sendiri sebenarnya. Cukup banyak juga, bahkan ada hormat pertama gitu, ternyata sebuah filosofi gitu. Terus yang aku tahu nih di kesenian bela diri lain kan itu ada yang entah itu seninya atau fightnya. Nah di taekwondo ada nggak sih kayak gitu? Nah iya, jadi aku jelasin ya. Jadi di taekwondo itu ada dua cabang gitu sebenarnya. Jadi yang pertama itu ada fighting. Fighting itu yang kita tanding, bertarung gitu. Nah, kalau bahasa Koreanya itu namanya kyorugi. Nah, kyorugi. Jadi ini perlengkapannya pakai helm gitu kan, ada merah, ada biru. Nanti ini menunjukkan berarti lawan gitu, merah sama biru itu. Nah, terus habis itu yang kedua itu ada yang namanya seni itu nama Koreanya pomse. Nah, jadi untuk pomse itu yang dinilai ya keindahan gerakannya, kemudian nanti powernya seperti apa, akurasinya, nah seperti itu. Oke, itu kalau yang seni nih, tadi ngukur powernya itu berarti ada samsaknya gitu atau gimana? Atau mukul orang aja? Enggak, kalau seni itu kan kita bergerak sendiri ya. Jadi kayak ada freestyle gitu ya? Iya, freestyle juga ada dan yang recognize itu juga ada. Jadi misalnya kita menghafal dari, ada namanya TG itu dari 1 sampai 8. Kemudian nanti ada koreo, ada sipjin dan lain-lain. Nah, itu untuk yang recognize itu, jadi kita main kayak misalnya nangkis, mukul. Nah, itu nanti dinilai dari situ gerakannya. Dan itu emang hafalan. Oke, jadi perlu menghafal gerakan-gerakannya gitu ya. Cukup kompleks ternyata di sini. Taekwondo tidak hanya sekedar bela diri aja, ternyata ada seninya dan yang lain-lain lah. Mungkin kalian ada yang lebih tahu gitu ya kan. Terus kan kamu udah dari SD ya tadi ya, sama kan. Mungkin dari kamu waktu SMP, SMA sampai kuliah gitu, lingkungan sekolah tuh mendukung nggak sih soal ini hobi kamu gitu? Gimana tuh? Nah,
kalau di sekolah sendiri memang itu kan kita ikut taekwondo itu di luar, jadi bukan di dalam sekolah untuk eskul gitu ya. Tapi kalau untuk di kampus UMY sendiri, itu kan diwadahi sama UKM taekwondo UMY. Nah, jadi memang kampus itu sangat mewadahi kayak hobi kita itu seperti apa. Nah, nanti misalkan tanding pun nanti kita itu nggak bayar sendiri, tapi udah dibayarin gitu dari kampus. Jadi memang ucapannya tuh ya delegasi kampus gitulah. Oke. Jadi kampus benar-benar mendukung ya soal prestasi mahasiswa-mahasiswanya gitu. Good job UMY, mantap Pak Rektor. Oh iya, aku nambahin lagi nih ya. Oke. Jadi kalau misal kita menang nih, misal kita dapat medali kayak gini nih. Nah, itu nanti bakalan bisa diklaim di LPKA. Jadi kita memang dapat reward gitu kalau kita menang. Jadi emang apresiasinya kampus itu bikin kita tambah semangat lagi buat berprestasi gitu. Seru banget ternyata LPKA mendukung sangat ya. Nah, dari 2 tahun ke belakang nih, 2019 gitu kan. 2019 masih offline. Iya. Belum ada Covid kan tuh. Mau mulai tahun 2020 kan itu mulai Covid, terus semuanya di online atau dibatasi gitulah kegiatan kita. Benar. Nah, kalau di taekwondo mungkin dari latihan atau pertandingan gitu, terus jadinya gimana tuh? Nah, jadi gini, aku itu mulai masuk UMY itu tahun 2020, emang lagi Covid banget gitu kan. Emang kita itu kuliah online, apa-apa online juga. Jadi waktu itu kita memang latihannya emang terlambat gitu ya. Tapi kita tetap latihan offline. Cuma menariknya nih ya, untuk pertandingannya itu dilaksanakan secara online. Jadi yang POMSE tadi itu tetap bisa dilakukan. Jadi kita take video, terus habis itu dinilai sama juri dari jarak jauh gitu. Jadi kayak emang menarik banget gitu. Jadi nggak perlu offline gitu ya, kalau yang keseniannya tadi. Jadi hanya direkam dengan gerakan-gerakan yang sudah dihafalkan lalu dinilai oleh juri yang ada gitu. Wow. Iya, bener banget. GG. Nah, kan sekarang udah offline nih kuliah ya kan, udah mulai endemi istilahnya. Terus kan pasti adalah waktu kamu latihan, ada waktu kamu di UMY atau kuliah atau organisasi gitu. Nah, untuk kamu cara membagi waktu kamu antara hobi kamu dengan kuliah dan yang lain-lain itu gimana sih? Oke, jadi aku cerita dulu ya. Jadi aku itu dari prodi farmasi yang emang jadwalnya itu pasti semua udah tahu lah ya, padat banget di FKIK itu. Yang dari tutorial, skill lab, kuliah dan masih banyak lagi itu kan. Nah, untuk bagi waktunya, jadi kan kuliah itu nggak mungkin sampai malam ya. Jadi waktu di sela-sela waktu kuliah itu bisa digunakan buat olahraga gitu. Jadi olahraga itu kita jadiin buat refreshing lah istilahnya dari padatnya jadwal kuliah yang emang hektik banget gitu. Jadi hobimu tuh juga jadi healing buat kamu lah, istilahnya healing. Anak muda sekarang healing. Mungkin kalian dari tadi udah lihat nih yang berkilau-kilau bersinar-sinar nih kan. Ini medali kamu ya? Iya, benar banget. Kebetulan ya sih. Mungkin kamu bisa ceritain background dari masing-masing medalimu gitu. Oke, jadi aku jelasin ya. Jadi 3 ini medalinya emas semua, alhamdulillah. Dan ini didapetinnya dari pertandingan online semua nih teman-teman. Nah, jadi yang pertama ini dari Papua Open, yang alhamdulillahnya waktu aku sama teman-teman aku ini emang banyak yang dapat emas gitu. Nah, terus yang kedua ini medali dari Menpora Cup, jadi memang langsung dari Menporanya. Nah, terus yang ini yang paling terakhir, yang paling baru, itu dari kejuaraan namanya Indonesia East. Jadi waktu kita tanding itu, hasilnya alhamdulillah teman-teman dari UKM Taekwondo UMY itu juga dapat medali emas. Jadi memang kita kemarin dapat 10 medali emas dan 2 medali perunggu gitu. Boleh aku pegang ya? Boleh dong. Digigit tuh. Digigit. Kayak main bola. Aku pakai ya, enggak apa kan? Apakah ini ngebuff gitu kan, siapa tahu. Oke. Tadi kan ini udah banyak nih. Ini
yang kamu bawa. Mungkin ini belum semuanya ya? Iya dari benar, prestasi sebenarnya kamu. masih banyak banget sih. Nah, mungkin tadi kamu cerita soal teman-teman UKM juga. Mungkin kamu bisa jelasin tuh UKM Taekwondo itu udah dari kapan sih? Terus berapa pertandingan atau berapa medali yang udah dicapai gitu-gitu? Bisa aja mau jelasin mungkin. Oke, jadi UKM Taekwondo UMY itu sudah berdiri dari tahun 2006. Jadi emang udah lama ya. Jadi untuk prestasinya, jadi UKM Taekwondo itu sudah mendapatkan lebih dari 180 medali dan lebih dari 60 pertandingan sudah diikuti. Wow, cukup menarik ya ternyata. UKM Taekwondo UMY ini sangat apa namanya Sangat prestatif ya. Oh ya. Kalau dari UMY kan banyak tuh UKM bela diri lain. Mungkin ada selek gitu gak sih, atau hubungannya gimana antara satu UKM Taekwondo misalkan dengan UKM Silat atau UKM yang lain? Nah, itu hubungannya gimana? Terus Oke, ternyata banyak banget ya prestasi dari teman-teman UKM Taekwondo nih. Mungkin kamu bisa jelasin nih terkait hubungan UKM seni bela diri satu dengan UKM bela diri lain gitu. Apakah baikkah atau gimana? Oke, jadi alhamdulillah kalau hubungan UKM Taekwondo dengan UKM bela diri atau UKM lain itu alhamdulillah baik. Karena emang kadang kalau kita latihan itu suka sebelahan. Jadi misal Taekwondo lagi latihan, nah karate juga latihan di sebelahnya gitu. Jadi emang saling menghargai aja lah. Tapi nggak pernah ya latihan fight gitu antara beda seni gitu, nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke. Terus kalau dari UMY kalian difasilitasi apa aja sih kalau misalkan nanti latihannya atau gitu-gitu? Kalau bicara fasilitas tentu dari kampus itu banyak ya, dari mulai tempat latihan itu kita sebenarnya biasanya latihan di SC. Jadi emang udah nyaman gitu loh. Nyaman, terus ada sekrenya juga, jadi memang bisa sambil istirahat gitu. Ini cukup mantap lah ya. Mungkin udah mantap belum? Seluruh. Apa ya? Fasilitasnya diterangin lagi aja. Ya, fasilitas kayak ini dan lain-lain. Ya, makanya itu. Nah, kalau untuk latihan fasilitasnya apa aja? Tadi kan baru tempatnya aja tuh. Nah, itu kan tadi baru tempatnya di Sekre Student Center ya. Nah, kalau untuk fasilitas gini-gini nih, itu disediakan dari UMY apa gimana? Atau kalian bawa dari rumah? Waduh. Oh iya, jadi untuk fasilitas kayak perlengkapan latihan itu memang sudah disediakan oleh kampus ya. Misalnya ada headguard, kemudian ada body protector. Nah, dan lain-lain itu kan karena memang banyak banget ya perlengkapannya itu. Nah, jadi kalau misalnya kita latihan, kita bisa pakai fasilitas dari kampus. Atau bahkan saat pertandingan pun kita juga bisa pakai fasilitas kampus. Jadi kita nggak bawa sendiri dari rumah gitu. Oke, berarti sangat kampus lagi-lagi sangat mendukung ya teman-teman kegiatan UKM yang ada di UMY untuk terus berprestasi dan terus menggapai mimpi teman-teman dari UKM semuanya ya. Nah, mungkin segini aja sih untuk obrolan kita kali ini ya, Iva ya. Iya. Mungkin bisa dilanjut di lain hari atau di fosil-fosil selanjutnya. Kalian bisa pantengin terus di YouTube BMKM UMY. Oke teman-teman, segitu aja mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mengfosil L.